Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Coba kembali bersama kami dalam spesial kajian tarjih leluasa lebih luas seputar agama. Baik, tentu bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Ma'sun SHIME. Ya, beliau selaku Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Cak? Alhamdulillah sehat insyaallah. Ya, mudah-mudahan seluruh pendengar Radio Purnama Sidi juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan spesialnya pada pertemuan kali ini kita masuk di pembahasan bab ketiga terkait dengan Kitabul Janais ya, Cak Sun ya. Baik ya, tentu akan masih membahas terkait dengan pembahasan fikih jenazah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana sih sikap seorang muslim terhadap keluarga yang akan meninggal. Wah, luar biasa sekali ya. Dan tentu pembahasan ini merujuk kepada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, bersama dengan Cak Sun selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang terkait Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kepada Cak Sun kami persilahkan Cak Sun untuk menyapa sahabat Purnama Sidi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali di jam yang sama, melanjutkan kajian kita tentang Kitabul Janais. Tentunya rujukan utama yang kita gunakan adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pembahasan sore ini di sebelum-sebelumnya kita sebenarnya sudah masuk di materi tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika keluarganya hendak meninggal dunia. Pembahasan sebelumnya kita sampaikan, ya, kita yang pertama adalah keluarga yang paling dekat. Ya, kalau suami yang sakit hendak sakaratul maut misalnya begitu, maka istrinya yang menemani. Ya, kalau istrinya yang sakit, suaminya. Kalau orang tuanya sakit, ya anak-anaknya. Jadi yang keluarga yang paling dekat, ya, menunggu keluarga yang hendak meninggal itu. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja ketika pas sakit begitu ya, sampai nggak tahu keluarganya meninggal itu. Nah, apa tujuannya? Ini juga sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu. Tujuannya adalah agar ketika orang yang hendak meninggal dunia ini atau sakaratul maut, atau mungkin belum lah, sudah ada tanda-tandanya kan. Kemarin kita sudah sampaikan di antara tanda-tanda orang yang hendak meninggal itu, kata Wahbah Yukhaili, itu apa? Kejangnya kedua telapak kaki, wis kaku gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua bengkoknya hidung. Kemudian yang ketiga ada cekung di kedua pelipisnya. Ya, itu tanda-tanda menurut Wahbah Yukhaili. Nah, kalau orang yang meninggal dunia itu keluarganya menunggui, sudah ada tanda-tanda demikian itu, maka hendaknya keluarga yang paling dekat, ya, ini sebelum meninggal ya, maka hendaknya menuntunkan orang yang hendak meninggal itu atau menalkinkan orang yang hendak meninggal itu dengan mengucapkan kalimat tahlil. Ya, dasarnya apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ya, mautakum, ya, orang yang hendak mati di antara kamu itu dengan ucapan la ilaha illallah.
Ya, ini tujuannya di situ. Kenapa kemudian jangan dibiarkan orang yang sakit itu, apalagi yang sudah ada tanda-tanda tadi itu kemudian dibiarkan saja, ya, tanpa dituntun kalimat tauhid tadi. Ya, nah, apa kemudian yang menjadi dasar yang lain? Ya, kenapa kemudian Rasulullah menyebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah ketika mendapati ada keluarga kita yang hendak meninggal itu, agar akhir kalamnya itu, gitu Mbak Dia. Ya, jadi akhir kalamnya, ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah menjanjikan, hadis dari Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi di sini pentingnya mentalkin orang yang hendak meninggal itu, supaya di akhir kalamnya itu ucapan yang terbaik, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau orang yang sedang sakit atau tidak sakit mati sudah mengucapkan begitu, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak perlu Muhammad Rasulullah, karena memang tidak ada riwayat yang kemudian mengucapkan syahadat Rasul, ya, yang ada hanya syahadat tauhid tadi itu, ya, la ilaha illallah, maka sudah cukup. Jangan diajak bicara lagi, ya kan? Jangan diajak bicara lagi. Ya, kadang kan orang yang tidak meninggal itu memang dibutuhkan orang-orang yang tatak gitu ya Mbak, sing nemani gitu ya. Karena biasanya kan malah sabar, bukan sabar ya, gimana itu biasanya ketika orang yang jadi malah dipanggil pak gitu, atau bu, eling bu misalnya gitu. Kadang seperti itu nanti ketika orang yang tidak sakatul maut itu tiba-tiba merespon dengan kata-kata yang mungkin akhir kalamnya itu la ilallah, itu malah menjadi berbahaya itu. Ya, jadi kalau sudah kita ketahui tanda-tandanya ini, ya, atau menurut dokter yang misalnya gitu ya, maka sudah dituntun la ilaha illallah. Kalau sudah, jangan diajak bicara lagi. Kalau orang yang kemudiannya mau ngajak bicara lagi, nggak apa-apa, tuntun lagi supaya mengucapkan la ilaha illallah. Ya sudah, ya, karena dalam penelitian itu nggak gampang juga, nggak gampang juga orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu bisa mungkin 10 banding, kalau dari 1 ke 10 itu ya mungkin hanya 4 atau berapa atau 5 misalnya gitu yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Ya, dalam penelitian itu memang tergantung kadang pada kebiasaan orang itu di dunia itu sebelum orang mendak sakaratul maut itu. Jadi nggak gampang juga, maka memang harus terus diajarkan itu, ya. Nah, talqin itu, sahabat bernama Sidian rahmat Allah, dilakukan kepada orang yang masih punya ingatan dan memungkinkan untuk bicara. Karena ada orang yang mungkin tidak bisa bicara karena koma, ya kan, nggak bisa bicara. Jika ia kesulitan untuk berbicara, ya, kesulitan karena sudah tidak ada ingatannya atau karena tadi koma, ya, maka hendaknya ya sugesti, ya, diulang-ulang untuk dibayar di dalam hati. Ya, walaupun ya saya nggak tahu sendiri apakah orang yang koma itu juga merespon apa tidak, tetapi tetap saja disugestikan untuk melafalkan la ilaha illallah. Ya, nah, ini berkaitan dengan talqin. Persoalan di masyarakat seringkali kita dapati mengucapkan la ilaha illallah itu juga dilakukan di kuburan, ya kan? Ya, saya kira ini dalam pulsan tarjih, ya, dianggap tidak ada ketentuan dari
Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, tuntunan untuk mengucapkan la ilaha illallah atau mentalkin orang yang sudah meninggal itu ya dengan ucapan itu. Ya, apa dasarnya tadi? Ya, mentalkin itu adalah ketika orang hendak mau meninggal dunia. Karena yang diharapkan adalah apa? Akhir dari kalamnya. Ya, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka ia akan masuk surga. Nah, kalau udah meninggal ngapain? Ya kan? Ya, mungkin saja ketika sebelum meninggal udah mengucapkan hal itu. Ya, ini berkaitan dengan talqin ya. Jadi kalau masih memungkinkan untuk berbicara atau sangat lirih, tetap harus dituntun ya, supaya untuk mengucapkan. Kalau kita sudah cukup mendengar la ilaha illallah atau menyebut Allah saja, itu saya kira sudah cukup. Kalau sudah kemampuan berbicaranya sudah tidak baik, cukup mengucapkan Allah itu sudah cukup, karena Allah itu lafadz asmaul husna yang di dalamnya mencakup seluruh nama-namanya. Baik. Ya kan. Kemudian yang kedua, ya tadi itu yang tidak meninggal kan, mengucapkan ketika sudah dipastikan, nah ini kan ya sudah dipastikan meninggal dunia. Tentunya yang memastikan itu ya biar dokter gitu ya, atau yang punya keahlian untuk bisa memastikan itu. Maka hendaknya orang yang berada di dekatnya itu, ya orang yang di dekatnya, keluarganya itu, kemudian menidurkan terlentang dengan tengkuk kakinya diarahkan ke arah kiblat, ya, dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya dapat menghadap kiblat. Jadi dari situ sudah ada ketentuannya. Ya kan? Jadi tidak sekedar sudah meninggal kemudian dibaringkan, enggak, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi menidurkan terlentang dengan tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya dapat menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan satu riwayat dari Hakim dan Baihaqi dari Abi Qatadah. Annal Bara' bin Ma'rur ausa ayyuwajjaha ilal kiblah. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Bara' bin Ma'rur itu berwasiat supaya dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan ke kiblat. Kemudian faqala Rasulullah SAW ashabal fitrah. Ia mencocoki fitrahnya. Ya, artinya ketika dia sholat, dia menghadap kiblat. Ketika dia hendak mau meninggal atau bahkan sudah meninggal, maka kemudian juga diarahkan ke arah kiblat. Ini tuntunan yang pertama ketika orang sudah meninggal dunia. Ya, jadi menidurkan dengan terlentang, kemudian tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya dapat menghadap kiblat. Jadi tetap dikasih bantal. Ya, bantalnya agak pendek saja, yang penting dihadapkan ke arah kiblat itu. Nah, kemudian yang lain, ya, setelah meninggal kemudian menghadapkan itu, keluarga terdekatnya itu juga hendaknya memejamkan mata. Ya, memejamkan matanya agar tidak terlihat mendelik, misalnya pas mendelik, atau menutup mulut. Ya, biar tidak mangap atau begitu kan, dengan cara ditali. Kenapa? Karena memang ketika orang meninggal dunia itu, ya, matanya itu mengikuti ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja ya ada orang yang meninggal itu dengan masyhur dikembalikan kepada Allah itu, ya, dikembalikan dengan cara yang smoothing gitu, yang halus, sehingga kemudian matanya itu ya ketika meninggal dia dalam keadaan terpejam, ya kan, tidak mendelik gitu kan. Kemudian mulutnya itu agak sedikit senyum misalnya gitu kan. Ya wa alam bisawab, kan orang meninggal itu macam-macam, ada yang macam-macam. Nah, ada satu riwayat tentang hal ini bahwa mata itu mengikuti ruh
ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat atau hadis Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad sukka basarahu wa aghmadahu summa qala innar ruha idza qabida tabi'ahul basar fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'ammanu ala ma taqulun summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyina wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqhu fi aqihi. Ya. Artinya apa? Dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW datang kepada Abu Salamah pada saat Abu Salamah ini mau meninggal dunia. Padahal matanya mendelik ya, matanya mendelik. Maka beliau Rasulullah memejamkannya, ya ditutup, ya mungkin juga mulutnya yang mangap gitu kemudian ditutup. Atau kadang biasanya kalau sulsa itu ditali, gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ruh itu, ya kalau dicabut diikuti oleh mata. Ya kan ada mungkin cerita kadang memang perkara yang paling berat itu ketika dicabut ruh katanya begitu. Ya jadi sangat sakit ya sehingga orang yang punya amalan yang baik itu semuting cara nyabutnya gitu. Jadi meninggal dengan tenang ya, meninggal dengan sambil mata tetap tertutup kemudian senyum misalnya gitu ya. Yang mungkin saja terjadi karena amal kebaikannya selama dia masih hidup. Maka ketika Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah itu ya karena sedang mendelik itu, Nabi mengatakan begitu bahwa mata itu ruh itu ketika dicabut maka mata itu mengikuti. Lalu kemudian apa? Beliau berkata, janganlah mendoakan atas dirimu kecuali kebaikan, karena semua malaikat itu mengamini atas apa yang kamu katakan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Ya, jadi Allahumma ighfir li Abi Salamata. Warfa' darajatahu, angkat derajatnya fil mahdiyina. Ya, setinggi-tingginya derajat orang-orang yang soleh. Ya, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah ya kuburannya, wa nawwir lahu fihi terangilah ya di dalamnya ya, kemudian wakhlufhu fi aqibi, kemudian ganti yang lebih baik sepeninggalannya. Jadi ini riwayat yang menyebutkan bahwa ketika orang itu meninggal dunia, kenapa kemudian ada mata yang mendelik itu, maka hendaknya keluarga dekatnya itu menutupnya ya dari bawah, dari atas ke bawah gitu. Ya, kalau misalnya mulutnya juga mangap, maka kemudian juga harus ditutup juga ya supaya tidak mangap gitu. Ini ketentuan ketika orang sudah meninggal dunia. Jadi yang pertama tadi adalah menghadapkan kiblat, kemudian memejamkan mata dan mendoakan. Ya, jadi memejamkan mata dan mendoakan, Pak. Ya, jadi supaya diberikan ampunan oleh Allah, diluaskan kuburannya, ya, kemudian diberikan derajat yang tinggi ya pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapat petunjuk, kemudian diberikan ganti yang lebih baik sepeninggalnya. Ya, ini doa ya. Kemudian bagaimanapun juga sekalipun dia sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayat, maka hendaknya tetap menutupi dengan kain agar auratnya itu tidak terbuka. Tetap ditutup dengan baik ya supaya auratnya tertutup dan
ya tidak menimbulkan aib ya, mungkin ada dia sakit atau apa, maka kemudian tidak ditutup ya. Jadi hendaknya menutup mayat dengan kain agar tetap tertutup tubuh dan auratnya ketika dia meninggal. Nah, ini berdasarkan hadis dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiya sujia biburdin khibarah, muttafaqun alaih. Jadi hadis dari Aisyah ini ketika Rasulullah SAW wafat, beliau Aisyah itu menutup Rasulullah itu dengan kain khibarah. Ya, kain khibarah itu sejenis kain Yaman yang bercorak. Ya, jadi menutupi dengan kain ya supaya kemudian tidak terlihat itu. Ya, kemudian hal yang lain, ini poin-poin berkaitan dengan ketika orang yang meninggal dunia itu ya melunasi hutangnya. Ya, melunasi hutangnya. Ya, karena hutang itu adalah adami sama manusia yang harus dilunasi baik dengan menggunakan harta si mayit maupun harta keluarganya. Ini supaya apa? Supaya jiwa orang yang meninggal dunia ini segera kemudian dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ketika orang yang sudah meninggal dunia itu masih punya hakku adami, duwe utang, ya belum tersauri, maka nyawa orang mukmin tadi, padahal dia orang yang baik, itu masih bergantung, ya saya mu'allaq, belum dihisab, belum dapat apa-apa sampai utangnya itu bisa terlunasi. Makanya kemudian biasanya ketika ada upacara begitu kan, yang punya utang piutang misalnya gitu kan, maka hendaknya diikhlaskan SID niaga ya misalnya gitu kan, supaya datang kepada keluarganya. Ini ya berdasarkan riwayat ini bahwa nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, dengan hutangnya. Itu gemantung itu. Ya saya nggak tahu antara surga dan neraka, jadi masih belum dihisab. Ya, sampai hatta yufdu anhu, sampai kemudian dilunasi. Ya, maka utang itu tidak ada selesai dengan kematian orangnya. Utang itu akan terus tertagih sampai hari kiamat nanti. Ya, makanya ya di antara perkara yang harus segera itu diantaranya adalah melunasi hutangnya. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan seorang muslim ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian segera menyegerakan perawatannya. Jadi kalau tadi hutang, di antara perkara yang harus disegerakan itu adalah hutangnya. Hutang itu segera dibayar. Ya, yang kedua, menyegerakan perawatannya. Jadi harus disegerakan, jangan menunggu misalnya gitu kan. Jadi kalau meninggalnya pagi, jangan sampai kalau nunggu saudaranya dari mana gitu mau dikuburkan besoknya lagi, itu sudah seharian penuh. Padahal kalau dia orang baik, supaya dia mendapatkan kebaikannya, ya kan gitu. Makanya harus disegerakan pemulasaraannya, disegerakan. Saya kira nggak perlu menunggu saudaranya dari mana, ya kalau pagi sudah meninggal ya siangnya segera untuk dikuburkan, dipulasara lah ya, sesuai dengan ketentuan syariah, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikubur. Itu sifatnya harus segera. Syari'u bil janazah, kata Nabi. Segerakanlah dalam pengurusan jenazah, jangan unda-unda. Ya. Kenapa? Jika dia baik, jika dia orang soleh, ya, fa khairu, maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan segera. Ya. Dan jika ia selain itu, artinya orang yang nggak baik, maka ia adalah kejelekan yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian. Ngapain gotong suwi-suwi? Kira-kira gitu kan ya. Bahkan makanya begini, kadang ketika sebelum masuk ke sana memang, tapi saya sampaikan kadang orang yang meninggal dunia itu ketika pemberangkatan itu kan mestinya ada upacara gitu ya Mbak Dea. Apakah mayit atau orang yang meninggal ini sae gitu kan? Jawabannya mesti sae, gitu kan? Ya,
Kalau memang dia orang soleh, seluruh warga itu menyaksikan bahwa dia orang baik, ya memang sahih. Tapi bagaimana dengan orang yang nggak baik? Ini masyarakat ya tadi ngursu. Apa ada kemudian ketika orang yang berangkatan mengatakan, apakah jenazah ini orang sahih? Jawabannya mesti sahih. Kematiannya itu baik bagi lingkungannya. Ya kan? Jadi kalau orang soleh dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang nggak baik, masyarakat itu diistirahatkan dari keburukan dia. Ya, jadi masyarakat diistirahatkan. Ya tetap sahih gitu loh. Walaupun dia orang yang di masyarakat nggak baik, ketika dia meninggal ya sahih bagi masyarakatnya itu tidak terganggu lagi dengan orang yang meninggal ini. Nah, kira-kira gitu Mbak Dia. Jadi itu beberapa poin-poin berkaitan dengan ketika orang meninggal dunia itu. Jadi mensegerakan untuk perawatannya. Kemudian yang lainnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kira-kira gitu Mbak Dia. Oke, baik, luar biasa Cak Sun ya. Untuk materi kita ternyata rinci sekali ya Cak ya. Biasanya kalau ada orang meninggal gitu kan, kita sempat bingung gitu ya Cak. Oh harus apa sih kayak gitu ya. Ternyata memang ada ketentuan seperti menghadapkan ke kiblat gitu ya. Ya mungkin yang masih belum familiar itu ya Cak ya. Harus menghadapkan ke kiblat, kemudian juga mendoakan, memejamkan matanya ketika mendelik atau menutup mulutnya ketika pas mangap gitu ya. Gitu. Dan ini kadang juga ada beberapa hal yang kadang tuh hangat di masyarakat gitu Cak ya. Biasanya ada yang mengatakan, wah ini meninggalnya kok matanya terbuka, jangan-jangan seperti ini. Nah gitu. Dikait-kaitkan. Nah itu untuk tanggapan dari Majelis Tarjih dan Tajdid dari Cak Sun bagaimana nih Cak? Iya, jadi perlu disampaikan memang ya kematian itu memang perkara yang sangat menyakitkan. Ya, dan Nabi itu merasakan hal itu. Ya, di dalam beberapa riwayat tentang hal itu. Makanya ketika ada orang yang meninggal kemudian matanya mendelik gitu ya. Ya apa itu dimainkan oleh malaikat. Ya kan, dibuat sakit karena setelah itu di dunia itu dia membuat hal-hal yang enggak baik. Ya, kemudian dibuat main-main ya wa'alam bisawab. Tapi informasi kabar dari Rasulullah dan ini hadis sahih bahwa memang mata itu akan mengikuti ketika ruh itu dicabut. Jadi ruh itu kalau dicabut kubito diikuti oleh mata. Ya apa karena merasakan nyabutnya seperti apa dari atas apa dari bawah walam bisa apa gitu ya. Baik. Ya kan, jadi tapi kalau misalnya dalam beberapa masyarakat itu yang menceritakan gitu Mbak Dia bahwa kalau orang tidak meninggal itu yang bisa dilihat itu kakinya mulai adem. Baik dari kaki dulu. Ya dari kaki. Lalu kenapa kemudian mendelik? Ya mungkin mendelik itu nyabutnya memang dari atas. Walam bisawab, nyabutnya dari atas apa dari bawah? Ya kan, tidak ada penjelasan tentang hal itu. Tapi bahwa mata mendelik itu nggak ada kaitannya dengan apapun, karena memang ruh itu innar ruha idza qubida. Ruh itu apabila dicabut tabi'ahul basar, maka akan diikuti oleh mata. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini mesti ini nggak ada. Ya makanya penting di sini pentingnya kan keluarga yang hendak meninggal ya sing nunggoni itu ya orang-orang yang paling dekat supaya tidak ada fitnah. Baik. Kok dia bisa tahu kayak gitu? Mungkin ya dia melihat ini matanya urung dipejamke ya kan, pas harap meninggal itu malah bengok-bengok kon piye gitu kan, akhirnya kemudian seluruh warga tahu dia kok mendelik kemudian akhirnya dihubung-hubungkan dengan gitu. Tapi memang riwayat dari Nabi ini bahwa ruh itu idza qubida apabila dicabut ya artinya diwafatkan oleh Allah tabi'ahul basar maka akan diikuti oleh mata. Jadi enggak ada kaitan dengan hal itu Mbak Dia. Wa alam bisawab. Baik.
Ya baik, terima kasih banyak Cak Sun atas penjelasannya ya Cak ya. Cukup rinci dan insya Allah kita akan berlanjut terkait dengan Kitabul Janaiz di minggu selanjutnya ya Cak Sun. Ya, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Cak Sun dan juga untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada yang selalu setia mendengarkan kami di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Ya tentunya bersama dengan Ustadz kita, bersama dengan Cak Sun dalam kajian tarjih, kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Oke baik, dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di sajian berikutnya dan jumpa kembali di minggu depan ya. Insya Allah. Ya, Oke, mudah-mudahan sehat selalu Cak Sun. Amin, Oke, amin. Dan jumpa lagi di studio Radio Purnama Sidi. Ya, terima kasih banyak sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada atas kebersamaan Anda. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini kembali melalui channel YouTube MTTV Channel Wonosobo. Langsung aja jangan lupa di like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Oke, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.